Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Silas Bernifu. Saat ini saya berada di Surabaya dalam menempuh pendidikan. Saya sebagai mahasiswa untuk saat ini. Nah, pada saat ini saya akan menceritakan kehidupan saya ketika di tahun 2019, bagaimana saya berada di suatu tempat dan menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya melalui jawaban doa yang saya rasakan dalam kehidupan saya. Nah, ketika di tahun 2019, saya berada di suatu daerah di Sulawesi Tengah, dan di sana saya tinggal bersama dengan kehidupan masyarakat yang berada di sana. Saya boleh bergaul bersama dengan mereka, dan juga ada teman-teman saya yang berada di sana. Ketika di tahun 2019 saya berada di sana, saya merasa senang oleh karena saya boleh mendapatkan keluarga yang baru. Bahkan juga ada teman-teman baru, begitu banyak teman di sana. Dalam kehidupan saya, ketika saya berada di sana, saya mau menyaksikan, menceritakan, membagikan bagaimana mujizat yang saya rasakan dalam kehidupan saya ketika saya berada di Sulawesi Tengah, di salah satu desa di sana. Ketika saya berada di sana, saya mendapatkan kabar bahwa ada seorang bapak yang sakit. Oleh karena bapak ini, dia melakukan pekerjaan di mana dia pergi ke kebunnya, dan pada saat itu dia mau memotong akan pohon bambu. Ketika dia memotong akan pohon bambu, bambu ini jatuh lalu menikam akan kakinya. Di sini saya mendengar kabar, lalu saya berpikir bahwa saya harus menjenguk bapak ini atau harus pergi melihat bapak ini. Saya tergerak hati untuk membantu akan bapak ini. Lalu saya mengajak akan teman saya yang berada di sana untuk membantu saya, membawa saya ke rumah bapak ini. Lalu ketika saya bersama dengan teman saya pergi, kami melihat akan kondisi bapak ini. Dan kakinya itu, lukanya itu cukup besar dan cukup dalam. Lalu dalam diri saya berkata bahwa saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Namun saya berdoa dalam hati, saya berkata bahwa Tuhan bantu saya untuk melakukan apa yang saya tahu Tuhan boleh bantu, sehingga bapak ini boleh mendapatkan kesembuhan. Lalu saya menaruh air panas. Setelah airnya mendidih atau panas, saya bersihkan akan luka daripada bapak tersebut. Lalu saya katakan kepada bapak ini bahwa, Bapak, ini obat yang saya berikan, namun kesembuhan itu datang daripada Tuhan. Jadi sebelum saya mengobati akan bapak tersebut, saya mengajak bapak ini untuk berdoa. Jadi kami berdoa bersama, lalu saya bilang bahwa Bapak percaya bahwa kesembuhan itu datang daripada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Dan ketika berdoa dan mengobati akan luka bapak ini, lalu saya bincang-bincang dan saya berkata bahwa saya akan kembali ke tempat saya atau rumah saya. Saya ke rumah, lalu saya berdoa, saya percaya bahwa saya bawa bapak ini dalam doa. Saya berdoa bahwa Tuhan tolong jamahkan
luka daripada Bapak ini sehingga dapat sembuh dan Bapak ini dapat beraktivitas kembali. Keesokan harinya saya datang, saya melihat bahwa luka daripada Bapak ini sudah mengecil. Di situ saya terharu, saya kembali mengingat bahwa luar biasa Tuhan itu ketika saya berdoa, saya membuat nama Bapak tersebut. Saya datang, saya lihat lukanya ada perubahan dan itu membuat saya terharu dan saya kembali mengingat bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Ketika saya berdoa, percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan, maka hal itu tidak ada yang mustahil. Dan di sini membuat saya semakin kuat dalam iman saya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saya, bahkan ketika saya dalam situasi yang sangat membingungkan saya. Dan saya melihat akan kasih Tuhan yang begitu besar. Saya melakukan pengobatan lagi dan keesokan harinya lagi saya datang. Bapak ini sudah beraktivitas. Ketika saya datang ke rumahnya, dia tidak ada oleh karena dia sudah pergi ke kebunnya. Di sini saya kembali, ketika saya menunggu akan Bapak ini tersebut, Bapak ini kembali ke rumah dan saya menceritakan bahwa Bapak harus percaya bahwa Yesus tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dan saya mengajak Bapak ini untuk berdoa kembali dan saya berkata bahwa Bapak harus banyak berdoa oleh karena kita banyak berdoa, kita banyak bergantung kepada Tuhan, maka dalam kehidupan kita apapun yang terjadi, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bahkan Tuhan akan memberikan kekuatan. Bahkan dalam doa kita, Tuhan akan selalu menjawabnya. Di sini saya mau membagikan bahwa ketika kita berdoa sungguh-sungguh, ketika kita percaya, ketika kita melihat bahwa Tuhan yang ada dalam kehidupan kita yang akan memberikan kekuatan, bahkan akan menjawab akan doa-doa kita. Ketika kita percaya sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjawab akan doa kita tepat pada waktu yang kita harapkan. Karena kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Ketika saya melakukan pengobatan tersebut, saya teringat akan suatu ayat yang dimana menguatkan saya bahwa segala perkara dapat saya tanggung di dalam Dia. Terdapat dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan melalui kesaksian saya ini bahkan cerita di mana menguatkan akan iman saya dan kita semua untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bahkan di mana jawaban doa yang sangat pasti ketika kita percaya dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar, bahkan Tuhan akan menjawab tepat di waktu yang kita harapkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita selalu bergantung melalui doa kepada Tuhan. Terima kasih.